Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ya, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim dalam Cahaya Hati Indonesia. Bersama saya David Halik. Dan kali ini kita akan membahas tema besar kita, yaitu takdir kematian, yang insya Allah akan dibahas bersama dengan guru-guru kita yang sudah hadir, ya, bersama-sama dengan kita hadir Kiai Haji Abi Maki, ada Kiai Haji Henry dan juga Ustazah Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bicara soal tema kita, ya, ada sesuatu yang cukup menarik, Ibu, ya. Pada saat perjalanan menuju ke sini, kita pakai GPS tadi, ya. Pada saat pakai GPS nyasar, mau nyampe ke sini hampir setengah jam, nembusnya ke kuburan lagi. Saya bilang, ini kenapa sesuai sama temanya nih, saya bilang gitu. Memang itu, bahwa diingatkan akan kematian, bahwa kematian itu pasti dan kita pasti akan menemuinya. Pertanyaannya, kita siap atau tidak. Nah, untuk itu juga buat pemirsa di rumah, ya, hari ini kami juga hadir mengunjungi masjid yang insya Allah diberikan keberkahan Allah dalamnya, yang selalu ramai, ya, amin. Sholat subuh di sini berapa? 5-10 saf, Bu? Senyumnya. Amin, insya Allah. Sholat subuhnya ramai, berjamaah dan selalu dikunjungi, yaitu Masjid Al-Muttaqin di PSP Depok. Betul ya, Bu, ya? Betul, alhamdulillah. Ini juga buat pemirsa yang ada di rumah, insya Allah tema kita mengenai takdir kematian menjadi bahan renungan bagi kita semua. Apakah kita sudah siap menghadapi kematian? Nah, sebelum kita bahas itu, saya akan mengajak Anda pemirsa di rumah dan juga kita semua yang hadir di sini untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Jumlah korban luka tragedi Kanjuruhan terus bertambah. Para korban terus mendatangi Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Hingga Selasa siang total ada 56 pasien luka-luka yang masuk. Namun 26 diantaranya sudah dipulangkan. Sementara 30 dari yang tersisa, 7 diantaranya masih tak sadarkan diri. Masih kita stabilisasi, ya, kalau membaik betul ya belum, tapi kita terus penanganan untuk mengurangi gejala yang ada tadi. Kami menerima totalnya 21 jenazah, kemudian itu kita identifikasi. Yang dikirim ke sini karena identitasnya yang nggak jelas, kemudian kita sudah lakukan dead victim identification. Dari 21 itu alhamdulillah sudah terurai semua, sudah jelas ini jenazahnya. Sebelumnya Polri merilis jumlah korban tewas tragedi Kanjuruhan sebanyak 125 orang. Namun data terbaru Posko Postmortem Crisis Center tragedi Kanjuruhan, korban meninggal menjadi 133 orang. Seluruh korban meninggal telah teridentifikasi. 10 diantaranya telah dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Malang, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentunya itu yang bisa kita ucapkan bagi para korban yang jatuh akibat tragedi sepak bola di daerah Kanjuruhan, Malang. Nah, turut berduka cita, semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan, dan semoga juga almarhum, almarhumah juga diterima amal solehnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Fit, yang kita saksikan tadi adalah tentang takdir kematian. Kita semua tidak bisa menghindari kematian. Pada saat waktunya sudah tiba, tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Kullun nafsin za'iqatul maut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kiai, para guru yang hadir, Ibu Ustazah, kira-kira menyikapi Fiti yang sama-sama kita saksikan tadi, mungkin ada baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu, ya, untuk para korban, dan juga setelah itu bisa dilanjutkan dengan tanggapan dari masing-masing guru-guru kita yang hadir pada kesempatan kali ini. Silakan Ustadz Abi Maki untuk bisa memimpin. Fadhol. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga para almarhum atau almarhumah yang wafat ketika insiden kejadian di Kanjuruhan, Allah berikan derajat yang tinggi, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
sama-sama mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum raudatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hafrin niran. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, ampuni mereka, angkat derajat mereka, dan keluarga yang ditinggalkannya pun diberikan kesabaran, ketabahan, dan kita yang mengaminkan doa ini dengan ikhlas, wafatkan pula kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Abi Maki, Kiai, kira-kira hikmah apa yang kita bisa ambil dari peristiwa yang sama-sama menjadi duka bagi kita semua ini? Silakan. Subhanallah, kalau ingin melihat daripada situasi atau peristiwa yang ada, teringat dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ini adalah hadis yang sangat luar biasa. Apapun yang terjadi kepada diri kita ataupun kepada siapa saja, taruhlah misalnya apapun yang terjadi kepada diri kita, belum tentu itu adalah kekeliruan kita. Dan apapun kekeliruan kita, belum tentu kita yang merasakan akibatnya. Maka inilah satu nasihat untuk selalu berhati-hati. Berhati-hati dalam melakukan sesuatu apapun. Kenapa? Karena jelas hadis ini dengan tegas. Misalnya dengan mengatakan ada peristiwa itu dan ini, belum tentu itu adalah mereka yang keliru. Dan belum tentu ketika kita yang melakukan kekeliruan, efeknya kepada kita. Inilah yang ingin dikatakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah di dalam rukun iman ini ada kalimatnya percaya terhadap qada dan qadar? Siapapun yang percaya terhadap qada dan qadar, maka yakin apapun yang terjadi adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap hari kita membaca kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim? Paling tidak 2 kali kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Satu di situ. Yang kedua Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kata-kata Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Siapapun yang yakin dalam dirinya Allah pengasih dan penyayang, mustahil bagi dirinya merasa tersakiti, terzolimi, ataupun teraniaya dengan mengatakan qadarullah, qadarullah, qadarullah. Dan sebenarnya antara kita dengan mereka orang yang sudah wafat, sebenarnya apa? Hanya mereka pindah tempat saja. Sekarang bunda, ayahanda di sini, adakah ibu berdampingan duduknya bersama suaminya? Tidak kan? Suaminya di sebelah sana, ibunya di sini, cuma beda tempat. Iya, ataupun dengan putra pertama, putra kedua, apakah duduk di samping ibu sekarang, di samping bapak sekarang? Tidak, cuma apa? Beda tempat, tapi ini di dunia. Kalau yang sudah wafat beda tempatnya di akhirat. Ada mereka itu, maka mereka ada di sisi Allah. Allah yang menjaga, Allah yang penuh kasih sayang kepadanya. Kalau mengatakan, tapi kan kita sangat menyayangi anak kita, menyayangi suami kita, menyayangi istri kita. Allah jauh lebih sayang kepada keluarga kita dibanding kepada kita. Maka tadi dengan kalimatnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inilah kalimat yang harus dipegang oleh kita. Kenapa? Kalau diucapkan semuanya milik Allah dan kembali kepada Allah, ini adalah sesuatu untuk menekan dalam hati kita bahwa semua milik Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan kembali kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz Abi Maki. Kiai Henry mungkin bisa menambahkan juga mengenai tema ini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak, Ibu sekalian, kita memang hidup di dunia penuh dengan ujian. Tidak ada satupun makhluk yang tahu kapan dia punya waktu untuk meninggalkan dunia. Maka segala tragedi yang terjadi di
di dunia ini merupakan pelajaran. Sebagai ibroh, apa yang bisa kita ambil sesungguhnya itu untuk memperbaiki diri kita. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan mengajarkan bagaimana doa kita ketika kita mendapatkan musibah. Allahumma ajirna fi masaibina wa akhlub khairan minha. Ya Allah, berilah kami pahala di dalam setiap musibah kami. Karena hakikatnya adalah setiap musibah itu ujian dari Allah dan kita menerimanya dengan lapang hati. Di sanalah Allah melipat gandakan pahala bagi yang menerimanya. Dan kita berharap dari setiap musibah adalah Allah pasti dan kita yakin bahwa Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Oleh karena itu, ibu dan bapak sekalian, ayah bunda, bahwa kita setiap orang tingkatan musibahnya berbeda-beda. Tetapi harus kita yakini bahwa di dalam Al-Quran Allah mengajarkan, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana pangsurna 'alal qaumil kafirin. Yang kurang lebih intinya dari ayat ini bahwa kita dituntut untuk mampu menerima, membawa setiap ujian yang datang dari Allah. Karena hidup kita setiap detik tidak akan kurang dari ujian. Untuk apa ujian itu bagi orang beriman? Untuk meningkatkan kualitas keimanan. Maka apalagi ujian yang terbesar bagi manusia itu adalah meninggalkan dunia. Semua yang hadir di sini saya yakin kalau ditanya, ibu bapak mau masuk surga? Mau duluan apa belakangan? Belakangan. Kenapa demikian? Karena memang kematian adalah sebuah musibah yang besar bagi manusia. Tetapi itu sebenarnya baru permulaan. Bahwa suatu saat kita musibah yang terbesar nanti adalah pertimbangan amal ibadah kita di akhirat kelak. Di sanalah kemudian Allah akan mengukur sejauh mana amal ibadah kita. Sejauh mana kita keikhlasan dalam menerima musibah. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan di dalam Lauhul Mahfuz. Tidak ada satu makhluk pun yang paham dan tahu. Karena musibah adalah hal yang gaib. Sejauh mana musibah itu diberikan oleh Allah, Allah sudah mengukur dan menguji kemampuan hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita adalah hamba-hamba yang mampu memikul setiap ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, ayah bunda, ibu bapak semuanya, musibah tidak datang dari yang luar, tapi bisa datang juga dari keluarga kita. Mudah-mudahan sekali lagi kita selalu bermohon kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan kepada hati kita sehingga keimanan tetap kita pegung sampai akhir hayat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai. Ustazah, menyikapi takdir kematian yang paling berat adalah orang yang ditinggalkan. Betul. Bagaimana caranya kita bisa ridho dengan ketentuan itu? Dan bagaimana kita juga bisa menyikapi hal tersebut? Silahkan. Masya Allah. Bahwa dikatakan kematian itu adalah nasihat terbaik memang benar. Karena al-mautu haqqun. Bahwa kematian itu adalah nyata. Semua pasti akan menghadapi kematian. Subhanallah. Kalau kita melihat bagaimana kutipan daripada khutbah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Walikulli syai'in yajri ila qadari. Walikulli qadarin ajal. Walikulli ajalin kitab. Yamhullahu ma yasha'u yathbit. Wa indahu umul kitab. Apa kata Rasulullah SAW? Bahwa segala sesuatu itu berjalan di atas takdirnya Allah. Dan takdirnya itu pasti akan ada ajalnya, masanya. Dan setiap ajal, walikuli ajalin, itu sudah tercatat di dalam umul kitab. Bukan begitu Kiai ya? Nah, sudah ada di dalam umul kitab, jadi kita manusia hanya bersiap-siap saja untuk menerima takdir Allah apapun bentuknya itu. Bahwa kematian pasti akan datang. Kita kan tinggal menunggu giliran ya Bu ya. Ya, yang kemarin tragedi di Kanjuruhan, mereka lebih awal, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya. Dan kita yang masih hidup,
Ini adalah sebagai pelajaran buat kita bahwa siapapun pasti akan mengalaminya. Maka berserah dirilah kepada takdir yang sudah Allah tetapkan. Tinggal kita harus saat ini menyiapkan segala persiapan yang akan kita jumpai pada saat nanti ajal kita tiba. Apa itu? Tingkatkan keimanan kepada Allah. Jauhkan daripada segala penyakit hati. Ya, sering-sering di usia-usia kayak gini udah nggak wayahnya. Kalau orang Betawi Ustadz David, udah nggak wayahnya kita melirik-lirik perbuatan maksiat. Sudah wayahnya kita mengumpulkan amal soleh. Supaya di yaumil hisab nanti kita dihisab dengan sebaik-baiknya perhitungan. Yang Allah tidak akan pernah lupa. Yang Allah tidak pernah khilaf dengan setiap apa yang sudah kita lakukan. Maka bagi yang terkena musibah, maka kita turut bertakziah, mengungkapkan rasa duka cita sebagai sesama manusia, sebagai sesama hamba Allah dengan kalimat yang tadi sudah diajarkan oleh para guru-guru kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka bersabarlah, karena takjubnya bagaimana kondisi orang yang beriman ketika dia ditimpa musibah, maka dia bersabar, dan ketika dia diberikan kenikmatan, maka dia menjadi hamba Allah yang bersyukur. Musibah yang terjadi bagi orang-orang beriman bahkan tidak dirasakan sebagai musibah, tapi juga sebagai sebuah kenikmatan yang Allah berikan. Hikmahnya adalah kita mengingat semuanya atas izin Allah, maka deket-deketlah kepada yang memberikan takdir, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalin terus komunikasi kita dengan Allah, ta'aluk, berhubungan terus ya, taqarrub, berdekatan dengan Allah. Supaya apa? Supaya takdir kita ini semuanya baik insya Allah. Supaya kita bisa kuat menerima takdir sekalipun itu mungkin buruk di hadapan kita. Tapi belum tentu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Ustaz David. Masya Allah, syukron, terima kasih banyak Ustazah. Terima kasih banyak para guru-guru, Kiai Abi Maki, Kiai Henry, dan juga Ustazah Lili, dan juga ibu-ibu semuanya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari tragedi kematian. Bahwa kematian ini memang sesuatu yang mutlak yang harus kita hadapi. Tinggal kitanya saja harus siap dalam menyambut datangnya kematian. Baik kitanya pada saat kita menghadapi kematian, termasuk keluarga kita. Ya, pada saat harus kehilangan orang-orang yang dicintai. Nah, semoga Allah SWT memberikan keridhoannya terhadap apa yang disampaikan hari ini dan bisa tertanam dalam hati kita. Bahwa hidup hanya sementara. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menghadapi kematian. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Setelah ini kita akan menyimak ya kajian tafsir bersama guru kita, Kiai Abi Maki. Saya kayaknya sungkan nyebut Ustadz Abi Maki karena beliau ini Masya Allah ilmunya luar biasa. Kiai Abi Maki insya Allah akan membahas tafsir surah An-Naba ayat 17 dan 20. Tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.